Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya selesai. Kemudian terdakwa ini tidak usah bermetamorfosa di dalam perdata menjadi penggugat. Ini clear saya pikir. Tetapi kan kita kan nggak tahu ini di balik sebenarnya kan kita nggak tahu ada hal-hal yang akan mau direncanakan dan seperti apa. Tapi pada prinsipnya dengan kebenaran yang dimiliki oleh klien kami akan hadapi semua. Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys hingga kini masih menjadi topik yang terus menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, aktris penuh kontroversi itu saat ini tengah menjalani masa tahanan setelah divonis 4 tahun penjara disertai denda sebesar 1 miliar rupiah. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan langsung menjadi sorotan luas, mengingat kasus yang melibatkan keduanya sudah sejak awal menyedot perhatian masyarakat. Tidak tinggal diam atas vonis tersebut, Nikita Mirzani akhirnya memilih menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding. Langkah ini sekaligus menjadi tanda bahwa sang aktris masih ingin memperjuangkan pendapat dan pembelaannya di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Publik kini menantikan kelanjutan kasus ini, terutama bagaimana proses banding akan bergulir dan apakah keputusan hakim nantinya akan mengubah nasib hukum Nikita atau justru mempertegas putusan sebelumnya. Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau putusan itu mencantumkan fakta-fakta yang manipulatif lah menurut kami begitu ya, sehingga kami menyampaikan bahwa terkait dengan hal itu perlu untuk dikoreksi oleh pengadilan tingkat banding. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Jakarta. Tentang permohonan banding dari NM ya, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perlu disampaikan memang permohonan banding itu oleh terdakwa ini tanggal 3 November 2025. Namun ada prosesnya untuk melengkapi berkas, memori banding, kontra memori banding, dan baru hari Selasa ya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan hari ini berkas sudah berada di tangan majelis hakim yang akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut. Nikita itu tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah melihat mengetahui adanya percakapan antara Mail dengan Reza. Apa yang disampaikan oleh Mail itu adalah inisiatif sendiri lah. Itu fakta loh ya. Tapi kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menafsirkan lain ya, seolah-olah pengiriman 3 gambar glowing booster cell itu dan 1 gambar nota pembelian itu adalah perintah dari Nikita. Di dalam alasan memori banding itu bahwa hakim ya dalam menjatuhkan putusan ini banyak salah menafsirkan fakta ya. Kemudian hakim juga telah melakukan manipulatif terkait dengan fakta-fakta yang tadi kami sampaikan bahwa tidak pernah ya ada panggilan telepon atau tidak pernah ada video call antara Nikita dengan Reza Gladys ya. Tapi di putusan ini ya, di putusan 362 ini ya, ini disimpulkan oleh majelis hakim dengan mengatakan bahwa pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Reza Gladys yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Tentang soal pembuktian dari majelis hakim tentang pasal 27B ayat 2 di perkara 362 dan 363 itu sudah sesuai ya. Persesuaian antara alat bukti sebagaimana pasal 183, 184 KUHP menurut kami sudah secara terang menerang ya.
khusus, saya ingatkan ini khusus tentang soal bagaimana jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti elektronik ya sebagaimana hasil ekstraksi percakapan ya keempat handphone. Nah kemudian kan dikaitkan ya oleh penuntut umum yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim. Ya kalau misalkan tadi terdakwa ini mampu ya menunjukkan salahnya atau khilafnya majelis hakim dalam penerapan hukum soal khusus tentang menghadirkan alat bukti elektronik itu, saya pikir ini ada peluang ya. Dengan fakta, dengan putusan yang keliru ini yang sudah disampaikan oleh majelis hakim ya, maka tentu pengadilan tinggi harus melihat ini secara objektif ya. Kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini adalah untuk dalam rangka menegakkan kebenaran. Terkait perseteruan Nikita Mirzani yang hingga kini tak kunjung menemukan titik akhir, pihak Nikita melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan bahwa putusan banding diperkirakan akan keluar dalam waktu 1 bulan ke depan dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Mereka menegaskan bahwa proses banding inilah yang nantinya akan menjadi jawaban atas seluruh polemik yang berkembang. Menurut pihak Nikita, putusan tersebut akan menjadi penentu apakah sang aktris benar-benar dinyatakan bersalah atau justru mendapatkan putusan berbeda yang dapat mengubah status hukumnya. Maka kemarin ya saya melihat itu pernyataan dari PT terkait dengan ini tidak lebih dari sebulan, atau mungkin kalau kita berbicara penyerahan berkas di tanggal 17 atau 18 ya, berarti di tanggal 18 Desember nanti, sebelum tanggal 18 Desember atau setelah tanggal 18 Desember sudah diputus perkaranya Nikita ini sama Ismail. Jadi tentunya kita menunggu saja lagi ya, tidak bisa kita sampaikan yang lain-lain karena memang ini baru sampai tahap penentuan atau penunjukan majelis dan sudah disampaikan ke tangan majelis. Untuk itu tentu majelis punya waktu untuk nanti memberikan putusan, nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Yang sudah ini mungkin tidak sampai 1 bulan, biasanya sudah kita putus karena ini perkara menarik perhatian masyarakat, sehingga tentu kita juga harus lebih menyiapkan putusan itu sendiri. Dalam range waktu sekitar 1 bulan ini ya, maka kami minta kepada Pengadilan Tinggi benar-benar untuk melihat ya apa yang menjadi alasan dan keberatan kami di dalam memori banding. Tadi saya sampaikan salah satu adalah bagian dari tidak benar atau kesalahan dalam penerapan fakta. Dalam proses pidana terdakwa ini mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebenarnya selesai. Kemudian terdakwa ini tidak usah bermetamorfosa di dalam perdata menjadi penggugat. Ini clear saya pikir. Tetapi kan kita kan nggak tahu ini di balik semuanya, kan kita nggak tahu ada hal-hal yang akan mau direncanakan dan seperti apa. Tapi pada prinsipnya dengan kebenaran yang dimiliki oleh klien kami akan hadapi semua gitu. Ya dari awalnya dikatakan klien kami penyuap, kemudian klien kami mengedarkan produk yang ilegal, ini kan semua terbantahkan dengan proses hukum gitu. Tapi upaya-upaya untuk supaya ini menjadi kebenaran bagi terdakwa dan penggugat saat ini, ya silahkan saja. Kalau salah ya salah saja lah. Nggak usah mencari-cari kebenaran gitu. Salah karena apa? Mereka itu pengacara, tahu bahwa ini perkara 1000, harusnya daftarkan surat kuasa 1000. Kedua, perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Kenapa yang didaftarkan kuasa wan prestasi? Emang nggak bisa bedain mereka yang mana wan prestasi, yang mana PMH? Katanya senior ya. Saya juga nggak ngerti kok seniornya kok bisa salah gitu. Mungkin ya tim kami saat itu menunjukkan dengan cara walk out, karena begini,
kalau kita bicara agenda kaukus, ayo kita bicara agenda kaukus, nggak lagi bicara tentang pemeriksaan berkas. Nah kalau kita taat ajas, ya taatilah ajas kaukus, itu diatur dalam pasal 14 itu tentang kaukus itu ya. Jadi ya kalau kemudian tim kami mengatakan ya silakan berbicara, berdiskusi dengan kursi kosong, ya memang itu sebenarnya rasa kekecewaan ya. Kenapa sih pihak penggugat ini masih mempertanyakan kelengkapan berkas, padahal ini adalah agenda kaukus. Harusnya kan fair saja, kan itu sederhana, tidak harus teriak-teriak terus kemudian menyampaikan narasi-narasi kepada publik seolah-olah kami hanya mencari-cari kesalahan karena kami tidak mampu menghadirkan prinsipal kami. Ini kan opini-opini nggak benar gitu loh.